بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفاء والاندفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب زين بن إبراهيم بن صميد في كتابه فوائد المختار إلى كون روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهل بيته ضيق أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وعقيبة للتقوى. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit memulai dengan hadis daripada memulai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba ahlal baiti dikun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluarganya, ketika kerabatnya, ketika para sahabatnya terkena daripada musibah, terkena daripada kesusahan, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amarahum bis-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Salat. Perbaiki salat kalian. Ketika salat kalian telah benar, maka insyaallah segala urusan kalian akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis yang kemarin sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in saluhat sairul amal. Kalau salat kalian benar, maka apa? Maka semua yang kalian lakukan, semua yang kalian kerjakan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbagus daripada salat-salat kita. Wa ta'ala hadhil ayah, dan dibacakan daripada ayat tersebut, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluarga kalian dengan salat. Perintahkan kepada keluarga-keluarga kita, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan daripada salat, meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi meninggalkan dalam keadaan yang bukan uzurnya. Kayak apa misalkan safar. Tapi kalau safar bukan meninggalkan salat, mengakhirkan atau mendahulukan daripada salat di jamaah, ada keringanan daripada syariat. Sakit pun harus mengerjakan daripada salat. Sakit pun harus mengerjakan daripada salat. Ada cara-caranya. Kalau sakit tidak bisa berdiri, duduk. Kalau sakitnya tidak bisa duduk, terlentang. Kalau tidak bisa terlentang, miring sedikit menghadap kiblat. Tidak bisa lagi pakai isyarat mata. Tidak bisa lagi taruh dia depan aja, suruh salat sekalian. Jadi imam. Makanya itu perbagus daripada salat. Jangan sekali-sekali kita menggunakan dalil, oh tidak apa-apa meninggalkan salat. Hujan misalkan. Hujan, tidak bisa salat di masjid. Wes mari, tidak salat lagi. Bukan gitu caranya. Orang meskipun hujan, biasanya kalau orang berjamaah di masjid, hujan. Nah itu dalam kitab itu disebutkan, boleh dia menjamak. Boleh dia menjamak. Tapi ini jarang orang melakukan. Wes tidak bisa salat di masjid, salat di rumah. Yang penting salat di rumah, ada keluarga, di rumah ada orang tua, di rumah ada saudara, diajak berjamaah. Sama. Tapi pahalanya salat di masjid lebih besar. Yang penting intinya salat diperbagus daripada salat. La nas'aluka rizqan, jangan kalian minta rezeki. Nahnu narzuquka. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kalian salatnya baik, Allah yang akan memberikan kelancaran. Kalian salatnya baik, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kalian salatnya baik, Allah yang akan mengurus segala kesulitan kita. Maka dengan salat, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, insya Allah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akibatul taqwa, dengan kalian mengerjakan daripada salat, dengan kalian mengerjakan daripada ketakwaan, insya Allah akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An Anas radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu yamurru alal babi Fatimah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu jalan di depan pintu rumahnya Sayyidina Fatimah binti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Idza kharaja lis salal fajar wa yaqul, ketika itu Nabi keluar ketika salat fajar, ketika salat subuh, ketika berjalan di depan rumah Sayyidina Fatimah, waktu itu waktunya salat subuh. Wa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shalah ya ahlal bait." Salat wahai penduduk rumah. Wahai orang-orang yang ada di rumah, salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahla baiti wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membersihkan di dalam diri kita kotoran, untuk membersihkan di dalam diri kita kesusahan, untuk membersihkan di dalam diri kita apa? Penyakit daripada penyakit hati, kesombongan, ria, iri, dengki, dibersihkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijza ahla baiti, mensucikan, membersihkan daripada keluarganya, wa yutahirukum tathira, dengan membersihkan yang sebersih-bersihnya. Benar-benar disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan daripada segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih daripada salat, insyaallah diri kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan di bulan mulia seperti ini, di bulan Rajab, salah satu bulan Asyhurul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satun sardun wa wahidatun fardun. 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berurutan. 1 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sendirian, yaitu apa? Bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Perbanyak daripada sedekah, perbanyak daripada istighfar, perbanyak daripada salat. Salat fardunya yang bolong-bolong diperbaiki. Salat sunnahnya yang belum dilaksanakan di bulan Rajab ini. Perbanyak daripada beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, adadut turuq ilallahi ka'adal anfasil khalaik. Had yasilu ilallah bisud. Wal had bis sadaqah. Wal had bis salah ala nabil mukhtar. Al-Habib Zain mengatakan, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Beliau menyandingkan kebanyakan itu dengan ciptaan manusia. Ciptaannya Allah kepada manusia ini apa? Banyak kan? Seperti itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Had yasilu ilallah bisuhud. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan zuhud. Orang zuhud itu bukan tak mau sama uang. Jangan nanti, anak zuhud beb, tidak kerja. Keluarga yang ada di rumah terlantar. Ini bukan zuhud namanya. Ini namanya bukan zuhud. Orang zuhud itu dia mengerjakan daripada apa yang dia butuhkan, meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini namanya orang zuhud. Orang yang keluarga di rumahnya dicukupi daripada nafkahnya. Bukan orang zuhud, tidak megang uang sama sekali. Ini bukan orang zuhud namanya. Ini namanya orang malas kerja. Kemudian, apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisedekah. Dengan bersedekah. Orang bersedekah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan kita bersedekah, kita membantu daripada keluarga kita yang kekurangan, kita membantu daripada orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Ini dengan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita membantu kepada umat Islam, karena kita membantu kepada umat muslimin, karena kita membantu kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak daripada salawat kepada Nabi. Sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Sya'ban, bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak daripada salawat kepada beliau, apalagi terlebih-lebih di hari Jumat seperti ini, di mana
hari yang di hari ini dilaporkan daripada segala urusan umatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak daripada sholawat, dekatkan diri kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, kita doakan kepada saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah melancarkan daripada perjuangan mereka. Semoga yang meninggal dunia daripada mereka Allah kumpulkan bersama para nabi dan para rasul. Semoga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah segera berikan kemenangan kepada mereka. Amin, amin, Allahumma amin. Bacaan Al-Fatihah untuk Sayyidil Habib, Waliullah, Al-Habib Muhammad Shadiq bin Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid Brani, yang baru meninggal kemarin. Semoga Allah tetapkan kepada beliau dekat dengan kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW. Allah dekatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ala hadiniyah wa kulli natin salih wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.